di tahun 2024 ini hampir di penghujung tahun 2024 ya. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kalau tadi saya mengawalinya dengan tidak terasa kita sudah masuk dalam penghujung tahun 2024. Ini merupakan berbicara tentang waktu. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Mazmur pasalnya yang ke-90. Kita baca ayat yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari saya undang masih berdiri kita membaca bersama-sama dengan sukacita kita membacanya, karena ini pesan Tuhan buat kita hari ini. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mazmur pasal 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentunya ayat ini ayat yang sangat terkenal, bahkan ada lagunya. Ajar kami Tuhan. Nggak ada yang bisa. Lalu kenapa menurut saya menyanyi sendiri? Kan ya, 2, 3. Ajar kami Tuhan. Apa? Ya, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Ajar kami menghitung hari-hari. Ini merupakan ungkapan doa Musa. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang pertama, di situ ditulis doa Musa abdi Allah. Jadi Mazmur pasal 90 ini penulisnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa menulis kurang lebih sekitar 3.500 tahun yang lalu, dan ini ditulisnya ketika dia bukan masih muda, tetapi ketika ia menginjak usia senja. Berapa umur Musa Bapak Ibu Saudara? 120 tahun. Kurang lebih di tahun-tahun seperti itu Nabi Musa menulis Mazmur 90. Dan Mazmur 90 ini adalah satu-satunya Mazmur dari 150 pasal Mazmur. Hanya satu Mazmur, yaitu Mazmur 90 ini yang ditulis oleh Nabi Musa. Dan di situ dikatakan doa, sekaligus doa ini disampaikan dalam nada, jadi dalam sebuah lagu yang ditulis oleh Nabi Musa. Apa isi dari doa Musa? Kalau kita baca pasal ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17, ini merupakan ada 2 pesan yang Musa tulis. Yang pertama berbicara tentang kerapuhan manusia. Siapa manusia? Kita. Berarti di sini Musa juga manusia sama dengan kita, menyadari akan kerapuhan. Yang kedua, yaitu tentang kebesaran Allah. Manusia yang rapuh dan Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga, di situ dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Bapak Ibu, kita ini dibuat dari apa? Debu. Makanya kalau kita ini mandi terus kita gosok-gosok, yang keluar apa? Bukan jin. Bukan jin. Wah, bolak atau tanah gitu ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa kita ini dibuat dari debu? Ini menunjukkan itu tadi, kerapuhan kita. Kalau Bapak Ibu punya debu dan punya pasir, kelihatan yang rapuh yang mana? Debu bukan? Debu itu aja. Ya, kalau Bapak Ibu ada meletakkan pasir di tangan, bisa jadi pasir itu tidak akan terbang ketika ditiup. Nah, Musa menunjukkan kerapuhan manusia ini artinya bahwa manusia itu hidup dalam keterbatasan.
dibatasi oleh hari, dibatasi oleh jam, dibatasi oleh detik, dibatasi oleh siang dan malam. Inilah yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia dibatasi yang namanya waktu. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, mari kita lihat ayat yang kelima. Di situ dikatakan, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Musa menggambarkan bahwa hari-hari manusia itu seperti mimpi. Bapak Ibu kalau mimpi, bisa mimpi buruk, bisa mimpi senang, bisa mimpi baik. Tetapi kalau kita baca dalam nyanyian Musa ini mimpi yang buruk. Kenapa? Karena di situ nanti dikatakan bahwa sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Hari-hari manusia itu nantinya endingnya akan lenyap. Berarti di situ diceritakan bahwa manusia itu terbatas, itu merupakan mimpi yang buruk. Tapi mimpi yang buruk tidak akan pernah bertahan lama. Kalau kita tidur 8 jam, saya yakin dan percaya kita mimpinya tidak selama 8 jam. Sering kali kalau mau bangun, ya kan? Itu bermimpi. Begitu kejapnya digambarkan hidup manusia seperti ini. Hidup manusia juga digambarkan oleh Musa bukan seperti pohon beringin, tetapi seperti apa? Rumput. Bapak Ibu, pohon beringin kuat, tapi rumput itu lemah. Rumput mudah didapat, tetapi rumput mudah sekali diinjak orang. Rumput kelihatan bagus ketika dia pagi-hari, tapi ketika malam hari dia akan lahir, dia akan terturun. Itulah kehidupan manusia. Artinya hidup manusia itu sangat singkat, sangat katakan sebelahnya, hidup sangat katakan lagi, kontraknya yang lama. Iya Bapak Ibu Saudara, kalau saat kita masih muda, Bapak Ibu merasa kuat, bisa bikin banyak hal. Bahkan anak muda zaman sekarang ini aneh-aneh, bisa melakukan hal yang wajar, tapi bisa juga melakukan hal yang di luar nalar. Ya, contoh, ketika masih muda, mungkin seorang anak muda ini pasang tato. Saya pernah lihat sebuah kayak video YouTube itu tentang perjalanan seorang anak muda. Dia anak muda yang punya tato dan enroses. Kayaknya gitu ya, Bon Jovi, ya betul ya. Nah, waktu Bon Jovi itu gambarnya tatonya itu seperti ini. Ya, jadi dia bukan begini, dia begini. Itu tatonya. Harusnya tatonya seperti itu. Tapi 30 tahun kemudian sang pemuda itu yang tadinya usia 25 tahun menjadi tua. Ketika dilihat tatonya bukan lagi Bon Jovi yang anak-anak, tapi Bon Jovi yang menunduk lalu seperti menyembah. Kenapa? Karena keriput. Berubah sudah. Tadinya yang bangga dengan tatonya, kelihatan Bon Jovi seperti nyanyi, kelihatannya seperti Bon Jovi yang meruntuh ini. Gak ada kebanggaan. Karena itu Mazmur pasal 90 dikatakan di ayat yang ke-10, kalaupun kita bisa hidup sampai 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran. Ya. Nah, banyak manusia yang berjuang sedemikian rupa, berusaha untuk menolak itu, memperpanjang umur, ya, minum vitamin supaya sehat terus, suntik sana, suntik sini, jahit sana, jahit sini, sulam sana, sulam sini, tarik sana, tarik sini. Saya baru tahu kalau wajah itu bisa ditarik loh. Yang saya tahu ATM kok yang bisa ditarik. Ya, ternyata bisa tarik sana supaya kenceng, yang ribut-ribut ini kenceng lagi. Tetapi apakah itu menjamin manusia akan bertahan tidak dibatasi waktu? Bapak Ibu pernah baca buku ini, buku kehidupan Bapak Ibu ya, sampai kehidupan mereka. Kalau kita melihat Alkitab yang setebal ini, mungkin kita akan melihat, kita akan merasa, tebal sekali, lama sekali nih, nggak habis-habis. Tapi coba kita baca, 1 lembar 1 hari, 1 lembar 1 hari, lama-kelamaan pasti akan habis. Demikian buku. Dan kalau dalam sebuah buku, tidak ada yang namanya
di akhir buku itu dikatakan bersambung, pasti ada kesimpulan dan itu yang namanya akhir. Ya, kalau chapter itu biasanya ada di majalah atau di cerpen-cerpen gitu ya Bapak Ibu. Nah, siapa di sini yang merasa cantik? Boleh katakan yang cantik, yang cantik. Jangan merasa, yang cantik, yang cantik. Yang cantik, apa namanya? Ayo yang cantik, mungkin kamu semua. Yang cantik apa? Bangga dong cantik. Cantik ya? Loh, Sophie Baby, yang cantik cantik ya? Cantik, coba lihat. Suaminya yang di sebelah sini cantik ya? Coba lihat, 50 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, cantiknya masih ada? Ya, masih ada, tapi bentuknya beda, juga saya, bentuknya beda. Saya dulu cantik loh Bapak Ibu. Kalau nggak cantik saya nggak laku sama Bapak Ibu ya kan? Tapi saya bentukannya beda. Nah, kecantikan bisa habis, bisa lenyap. Bahkan yang ganteng-ganteng juga bisa habis, bisa lenyap. Orang yang merasa kaya pun, kalau anak muda, ingin jadi kaya, oke, ya kerja ya, tanpa pengen aja. Kekayaan pun mau sebanyak apapun, nanti pasti akan selesai. Kecantikanmu bisa selesai, kegantenganmu bisa selesai, uang badanmu bisa selesai, kekayaanmu bisa selesai, semua yang ada di bawah matahari ini bisa selesai. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sampai hari ini punya pergumulan yang gak kelar-kelar, pasti bisa selesai. Amin. Pokoknya mau selesai. Oh, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, yang kedua kuota kita dibatasi yang namanya kuota. Tadi itu listriknya sempat mati katanya kuotanya saya nggak tahu program itu saya habisnya kapan. Sesuai tema. Nah, yang saya tahu kita punya kuota waktu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, 2 jam itu cepat atau lama? Cepat. Hah? Cepat. Siapa yang cepat? Oke. Siapa yang lama? Oh nggak ada. 2 jam cepat. Iya. Saya kan anak muda. Kalau anak muda cewek nih, ya, diajak ngedit kencang, kencang sama cowoknya. Kan dikasih waktu sama mama-mamanya 2 jam aja ya. Saya itu perhitungan. Menurutnya kurang atau cukup? Ya siap ya. Kata Yosi cukup pandai. Itu pun sudah tak potong dengan ujian penyembahan. Dulu ada cerita Bapak Ibu, saya waktu masih pacaran sama mantan pacar saya ini, saya nggak pernah pacaran, tapi pacarannya jadwal itu nanti ibadah. Beliau bersyukur, Pak Begini bersyukur kalau pacarannya jarak jauh. Kenapa? Karena kalau bersyukur dan juga sudah mau skripsi, jadi sudah nggak mahasiswa. Kalau masih mahasiswa pacaran, ya, pacaran itu bisa dikasih waktu berapa Pak? 5 menit ya? 5 menit. Mau telepon, mau ketemuan yang misalnya satu kampus 5 menit, dan itu pun harus ditemani dengan bapak atau ibu Joni. Meyakini, dan itu ada doa pembukaan dan doa penutup. Jadi nggak full 5 menit. Iya, saya 5 menit. Tapi ternyata banyak hamba-hamba Tuhan pernikahannya bahagia ya. Seperti Pak Hasan. Saya tidak tahu kamu mengalami 5 menit Pak. Kita 30 menit. Oh, 30 menit. Ada kemajuan namanya Pak. Oh, tidak ada kan benar ya Bapak Ibu Yunus. Untung saya ini nggak jaga Yesi. Nanti setiap saat saya jaga Yesi ya. Bapak Ibu Saudara belajar lama atau cepat-cepat ya? Kalau ngedate pacaran. Kalau ibadah 2 jam, lama atau cepat? Masa? Lama. Jujur, lama atau cepat? Lama ya? Belum sampai 2 jam. Yang itu cepat Bu, tapi yang lama. Oh enggak.
kalau Bapak Ibu dikasih sakit 4 bulan rasanya lama. Tapi coba kalau dikasih uang terus sama Tuhan. Ada pengusaha kaya, Bu Erwin, tiap bulan saya kasih jatah 10.000. Tapi hanya 4 bulan. Pak, cepet Pak, udah 4 tahun gitu ya. Tapi ya, nawar ya. Coba kalau sakit, pasti lagi keluar 4 bulan itu lama sekali. Jadi kita baca ayat yang ke-10. Berapa masa hidup kita? 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami tua 80 tahun. Ya, 70 tahun itu panjang atau pendek? Kalau di sini itu saya ada Oma Sweety ya, hadir saya akan tanya. Oma kan sudah 80 tahun lebih ya, usia banyak itu. Saya tanya, Oma, 80 tahun itu cepat atau lama? Oh, cepat sekali. Tidak terasa. Saya sudah punya cucu, punya cicit. Jadi 70 tahun itu lama atau cepat? Cepat. Apa? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung dibandingkan dengan apa? Ya, kalau Bapak Ibu membandingkan 70 tahun usia manusia seperti yang ditulis Musa dibandingkan dengan umur lalat yang hanya 4 minggu, manusia itu bangga saya jadi manusia. Ya, punya usia 70 tahun. Tapi nggak semua orang dapat bisa menginjak 70 tahun ya. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kura-kura ini usianya 200 tahun, Bapak Ibu. Lama ya, makanya pelihara aja kura-kura. Kenapa? Saya punya hanya 12 tahun. Oh, nggak kasih makan itu. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan kura-kura yang usianya 200 tahun, manusia kayaknya pendek sekali umur cuma dikasih 70. Mungkin kita bisa protes. Tuhan kura-kura dikasih 200, aku kok cuma dikasih 70. Ya. Kura-kura dalam perahu. Jika pada saya dibandingkan, Bapak Ibu, tapi mungkin bisa protes ya Bapak Ibu. Ada manusia yang bilang, oh enggak, manusia itu lebih lebih senang karena ada manusia yang usianya lebih dari kura-kura. Ya, manusia zaman Nabi Musa lebih dari 200 tahun. Bahkan sebelum Musa banyak yang lebih dari 200 tahun. Bapak Ibu tahu siapa manusia yang paling panjang umurnya di dunia? Bukan Adam, Pak. Metusalah. Bukan lebih benar, Pak. Metusalah. Metusalah. Berapa umurnya? 969. Iya. 969. 31 kurang 31 tahun aja dia sudah menginjak usia 1000. Apa itu arti 1000? Boleh kita baca di ayatnya. Ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi 1000 tahun manusia itu sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Artinya apa? Kalaupun Metusalah itu seandainya nenek bisa menginjak umur 1000 tahun, bagi Tuhan itu cuma dipandang hanya 1 hari. Jadi kalau dibandingkan dengan Allah yang besar, Allah yang berkuasa, hidup manusia itu sangat terbatas, sangat singkat. Rasul Petrus juga mengakui, kalau kita baca di 2 Petrus 3:8 bahwa di hadapan Tuhan itu 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingat, lebih baik 1 hari ini masih pelataran ya Bapak Ibu, pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi orang-orang dunia yang nggak kenal Yesus, yang nggak cinta Yesus, dibalik lebih baik saya 1000 hari di tempat lain, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Labuan Bajo, jalan-jalan ke Jepang 1000 hari daripada cuma 1 hari di gereja. Tapi di sini nggak ada, amin. Jadi kalau saya ajak 1 hari doa puasa, mau ya?
Aminnya kayaknya berat. Ya, Bapak Ibu, angka 70 sampai 80 tahun di ayat yang ke-10 itu sebuah batasan. Kalaupun ada orang yang bisa sampai ke 80 tahun, kalau kita konversikan ke hari, kurang lebih totalnya 29.000 hari dia punya. Tapi ternyata 29.000 hari yang kelihatannya banyak itu, di mata Tuhan itu sangat singkat, sedikit. Bahkan kita pun sering, ketika kita sudah berhasil melewati hari-hari yang lalu, yang kelihatannya waktu 2024 ini kayaknya panjang banget ya, susah banget. Tapi ketika sudah melewati, kita menemukan gak nyampe ya, cepet ya. Iya. Jadi itulah kehidupan manusia, Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, hidup manusia itu terbatas. Dan Musa mengatakan hal ini bukan hanya karena masalah waktu untuk memperlihatkan bahwa di mata manusia itu waktu itu sangat panjang, sedangkan bagi Allah waktu itu sangat pendek. Tetapi kita melihat bahwa yang namanya waktu itu singkat dan terbatas itu sangat berharga. Kalau kita baca di ayat 10 kita lanjutkan, di situ berlalunya buru. Suatu pertandingan tidak akan memasang waktu yang lama. Suatu pertandingan memasang waktu yang cepat. Tapi di situ orang bersaing untuk bertanding dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena itu berharga untuk mendapatkan dia. Demikian juga untuk kita. Bapak Ibu, Mazmur 90 ini merupakan sebuah refleksi yang suram dari hidup manusia. Kalau dikatakan di ayat yang 10, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Orang-orang yang di luar Tuhan menganggap bahwa hidupnya itu penuh dengan kesukaran, penuh dengan penderitaan. Sehingga ada beberapa orang yang bukan hanya mengeluh, kok mari sih, kapan sih aku dipanggil Tuhan, kapan sih aku cepat mati biar nggak dapat masalah. Bahkan ada yang sudah melakukan mengakhiri hidup. Bukan orang tua loh yang mengakhiri hidup, kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu anak-anak masih usia muda. Bukan orang yang kelihatan di mata kita ini orang yang susah, mereka terpenuhi dan berkecukupan loh. Tapi kenapa mereka mengakhiri hidup? Karena mereka tidak tahu waktu itu berharga. Kalau yang kedua tadi dikatakan perlakuan manusia yang kedua, kebesaran Allah. Waktu itu berharga karena waktu itu diberikan Tuhan buat kita. Tuhan itu sang pemilik. Kalau kita baca di ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, bahwa kembalilah anakku, itu artinya asal kita itu dari Tuhan. Istilah Tuhan itu cuma mengutus kita aja di dunia ini. Di ayat yang kedua, anak itu adalah tempat perteduhan. Sepanjang waktu apapun yang Tuhan percayakan waktu itu buat kita, Tuhan itu sudah menyertai hidup kita. Jadi musuh kamu ada tantangan itu yang hidup di dunia, tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kebesaran Tuhan. Dalam terbatasnya waktu, dalam singkatnya waktu, Tuhan tahu keraguan kita, makanya dipercepat. Tetapi dalam singkatnya waktu, dalam terbatasnya waktu, Tuhan mau waktu itu berharga, kita harus bernikmat. Harus bernikmat. Kita nggak tahu kita sampai di usia berapa. Sekarang saya usia 44, saya nggak tahu apakah besok saya masih ada hari. Tapi pertanyaannya bukan berapa lama Tuhan kasih saya kurun waktu, tapi apa yang harus saya lakukan dengan kuota waktu yang Tuhan berikan. Kuota waktu kita masing-masing berbeda. Ya, ada orang yang kelihatannya sehat, kelihatannya orang ini umur panjang gitu ya, ternyata cepat sekali. Ada orang yang sakit-sakitan, orang yang menderita, kelihatannya nggak lama ini berapa jemput. Wah, luar biasa. Apakah kita bisa protes? No. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita tangkap
dalam singkatnya waktu, dalam terbatasnya waktu itu berharga. Tuhan punya rencana besar buat kita. Amin. Ya. Bapak Ibu, Musa ini menulis pada waktu lansia, ya, usianya saat itu 120 tahun. Kalau saya tanya, kalau kita di masa tua, kira-kira kalau berdoa minta apa? Ayo, minta apa Bapak Ibu? Hah? Bu anak muda yang jawab. Yang kalau kita di masa tua, ayo yang kita menuju tua, saya masih muda. Ya, di masa tua mintanya apa? Kenapa Bu? Sehat. Ada lagi? Hah? Umur panjang. Ampuni dosa. Oh, ampuni dosa. Memang beda kalau sama Tuhan. Ampuni dosa. Mau 120 tahun Pak? Bapak Ibu, banyak orang ketika berdoa itu selalu yang diminta kesehatan, kekuatan, umur panjang, anaknya rukun-rukun kalau sudah yang menikah. Kalau yang belum menikah waktu sudah umur 40 tahun dan cepat dikasih jodohnya yang baik gitu ya. Selalu mintanya hal-hal yang ada di dunia. Tapi Bapak Ibu, kita lihat singkatnya waktu ini Tuhan bukan menyiapkan kita di dunia loh. Kenapa Tuhan buat singkat? Karena dunia itu tidak ada bagus-bagusnya. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dunia itu yang penuh dengan dosa. Disitulah kenapa kita ini hidup rasanya kok sulit, penuh tekanan, harus bekerja keras karena ada dunia. Tetapi bukan menghalangi kita bahwa Tuhan punya rencana besar mengutus kita di dunia untuk menjadi pelita kabar baik. Itu tujuan Tuhan. Makanya ketika di ayat yang kita kembalilah anakku, itu harapan Tuhan. Ketika kita kembali, kita bisa mempersembahkan yang terbaik yang ada padaku. Waktu yang sudah Tuhan kasih selama dunia, ketika kita kembali ke Tuhan, yang terbaik kita berikan. Kita pertanggungan jawab. Kalau Bapak Ibu punya acara dan panitia, pasti ada pertanggungan jawab. Bapak Ibu, Musa di usia yang lanjut, kalau kita lihat dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17, tidak disebutkan dia minta tambah umur, tidak disebutkan dia minta tambah hari, tidak disebutkan dia minta sehat, kuat, tetap berdiri kokoh, supaya dia tetap bisa memimpin bangsanya, supaya dia bisa memimpin keluarganya, supaya dia bisa melihat anak cucunya. No! Apa yang Musa minta? Di ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, ajarlah kami menghitung hari agar kami beroleh hati bijaksana. Apakah tidak? Apakah salah Bu kalau misalnya kita minta kesehatan? Betul. Apakah salah kalau saya minta keluarga saya pun? Tidak salah. Tetapi ada hal esensi yang sudah Musa ajarkan hari ini buat kita. Kalaupun kita punya kesehatan, kalaupun kita punya keluarga yang rukun, kalaupun kita punya anak cucu yang punya masa depan, kalau kita nggak punya hati yang bijaksana, semua lenyap. Banyak orang yang sudah kaya, berhasil dan sukses, dihabiskan hartanya dengan anaknya. Kenapa? Karena yang disiapkan hanya materi, bukan rohani. Hatinya tidak bijaksana untuk mengelola waktu dan apa yang dimiliki. Karena itu Musa minta, ajarlah kami Tuhan. Dia tidak minta kepada mertuanya Imam Yitro, dia tidak minta kepada orang-orang yang pandai, tapi dia minta kepada Tuhan. Karena Musa sadar yang memberi waktu dia, yang memberi hidup dia itu Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu saya harus gunakan waktu itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, betapa berharganya waktu itu yang ditangkap oleh Musa. Bahkan waktu yang berharga itu, sekaya apapun, Musa ini orang kaya Bapak Ibu.
orang kaya, dia orang yang tidak berkekurangan harta, tetapi dia tidak bisa membeli waktu yang berharga ketika dia tidak bijaksana. Karena itu banyak orang yang menganggap atau mengalami penyesalan. Andainya dulu ya, seandainya dulu ya, betapa banyak waktuku yang hilang. Anak muda, dengarkan baik-baik. Jangan sampai di usia kalian nanti seperti Abel, lalu kalian berkata, dulu coba ya kalau muda saya bisa melakukan ini. Andainya ya saya bisa mengisi waktu saya lebih bijaksana. Saya nggak banyak main, saya nggak banyak pacaran, saya nggak banyak guyon. Andaikan saja, tapi semuanya akan bisa kembali. Tidak. Demikian juga orang tua. Kita orang tua yang punya anak, punya cucu. Ketika Tuhan kasih kita tanggung jawab anak, mau 1, mau 2, mau 3, mau 12. Seringkali kita meremehkan, apa-apa, masih kecil. Gak apa-apa, masih balita. Gak apa-apa, anak kecil kan gak tahu apa-apa. Tanpa terasa dia sudah terbentuk, pondasinya rapuh, dia tumbuh. Ketika remaja semakin susah untuk kita nasihati. Kenapa? Karena kita menganggap tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, Musa menyadari betapa berharganya kuota waktu yang Tuhan berikan. Karena itu dia meminta menghitung hari. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau dikasih jatah untuk jatah katanya, dikasih gaji, ya, suami kan bekerja memberi gaji seluruhnya kan, nah, pasti akan hitung-hitung kan, supaya bisa sampai akhir bulan. Ternyata di pertengahan bulan harganya naik, telurnya yang tadi 20.000 jadi 30.000. Hitunganku salah, oke, dikurangi ini, ditambah ini, coba cari job sampingan, gitu ya, supaya nambah. Banyak orang yang memikirkan untuk bisa mengelola uang, menghitung uang. Tapi kenapa soal waktu banyak orang yang tidak sadar untuk menghitungnya? Ada tahu yang belum bisa disobek Bapak Ibu? Tahu ya? Ya dulu sering dapat dari BCA. Nah, disobek. Ketika itu kelihatannya tebal, tapi ketika disobek hari lama-lama habisnya sama loh waktu itu dengan uang. Oleh karena itu sekarang ini kita menjalani sisa waktu, dan saya nggak tahu, kita semua nggak tahu sisa waktunya sampai berapa lama. Karena itu Musa ajarkan, minta Tuhan menghitung hari. Kalau ada operasi hitung, ada apa aja Bapak Ibu operasi hitung? Yes. Tambah, kurang, bagi, kali, ya, tambah, bagi, kali. Bapak Ibu, kalau operasi penjumlahan dan pengurangan, tadi katanya kan hidup hak adalah berharga, jadi harus bermakna. Kalau bermakna berarti kalau tambah-tambahan dan pengurangan pun itu hasilnya harus positif atau negatif? Positif ya, kita mau kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau operasi penjumlahan dan pengurangan disandingkan supaya hasil positif, angka positif harus lebih besar atau lebih kecil daripada angka negatif? Nah, lebih besar. Bapak Ibu, dalam apapun yang kita lakukan ini ada hal negatif dan hal positif. Ya kan? Ada hal negatif dan ada hal positif. Seringkali kalau kita ulang tahun, kemarin ini Kak Ibu ulang tahun ya Kak? Iya. Usianya berapa? 21 tahun kemarin usia? 2 tahun yang lalu usia? Oh, ternyata secara angka nambah ya Bapak Ibu ya? 19, 20, 21, sekarang 22. Secara angka kalau ulang tahun nambah, tapi kalau ada kalender yang bisa disobek, secara umur waktunya, yuk kita tambah dan kurang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Kita manusia seringkali menganggap ada hal
kita lakukan, tapi ternyata sebenarnya hal itu nggak perlu dilakukan berlebihan. Oke, saya mau tanya, tidur itu baik atau buruk? Positif atau negatif? Oke, Bapak Ibu, kalau nanti pengen usia 70 tahun, tidur yang normal itu harus 23,3 tahun. Ya, 23,3 tahun kan, tidur yang sehat 8 jam sehari, ya kan? Kalau dikalikan dengan usia. Nah, tapi itu tidak ditambah dengan kalau tidur ya pas di gereja karena AC-nya dingin, ya, atau pas kerja nggak ada bosnya terus tidur, nggak ada guru di sekolah tidur, ya, enggak di luar itu. Nah, kalau melebihi dari itu bisa jadi hal negatif. Saya ajak Bapak Ibu buka Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Bisa ditampilkan? Yuk, Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Katanya tadi tidur positif. Ada yang ketemu? Amsal 6. Ya, boleh baca? Oke. 9 sampai 11. Yuk, yang berapa? Ayo terus. Yang berapa? Saya pasal 9 ayat 12. Lama-lama bagi engkau berkahwin, tidakkah membawakan hidupmu? Ayat 10, itu sebentar lagi mengandung sebentar lagi, menyebut anak sebentar lagi, berbudak. Ayat 11, maka Datang apa? Datang apa? Jadi tidur itu positif apa negatif? Negatif. Kalau overdosis jadi negatif. Nah, makanya supaya hidup kita bermakna jangan banyak tidur. Termasuk benar toh. Ingat ya, kan kapan-kapan Pak Ketua nanti mengatakan tentang Eutikus, ya, yang menyertakan Paulus berkata jatuh dari jendela. Nah, benar ya? Iya benar. Ya, benar. Saya tidak mendengar itu. Ya, oke. Jadi tambahkanlah hal-hal yang positif. Apa itu hal-hal yang positif? Yuk, saya ajak satu orang pemuda baca yang keras. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Sudah? Ayo berdiri bersama lu. Waktu itu singkat. Ya, Dua Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk selamatkan kepada iman, kebajikan dan kepada kebajikan yang halal, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri, keturunan dan kepada keturunan kesalahan, dan kepada kesalahan kasihan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua. ya, ini yang harus kita tambah Bapak Ibu. Yaitu apa? Iman harus ditambah dengan apa? Kebajikan harus kita tambah lagi pengetahuan, tambah lagi apa? Penguasaan diri, tambah lagi ketekunan ditambah lagi kesalehan ditambah lagi kasih kepada semua orang. Ada nggak poin-poin ini yang berkurang? Hati-hati. Plus tambah minus harus plusnya lebih besar. Oke, operasi perhitungan berikutnya. Plus dan minus apa lagi? Bagi Bapak Ibu. Prinsip orang-orang yang pelit. Ya, dia bilang aku ini menghemat. Padahal sebenarnya dia pelit. Aku
aku ingin menghemat buat masa depan, kumpulkan harta buat masa depan, kumpulkan harta buat anak cucu, kumpulkan harta tadi. Setelah itu dia mati dan tidak bisa menikmati. Karena dia berpikir, ngapain yang menikmati orang lain, makanya aku kumpulkan ternyata dia sendiri tidak bisa menikmati. Tetapi firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi, terlebih berkat daripada. Saya punya ilustrasi. Kalau ada dua orang, saat itu Tuhan mengirimkan malaikatnya dan malaikat berkata pada dua orang itu, si A dan si B, lalu mau memberikan menjadi orang yang memberi atau menerima berkat. Jadi kalau orang yang memberi harus berkata dikasih berkat harus diberikan. Tapi kalau terima ya hanya terima aja, gitu ya. Nah, si A ketika dia menang, suruh pilih dua. Si A bilang, aku mau jadi orang yang terima berkat. Kalau bapak ibu sulit menang, suruh pilih dulu, pilih apa? Terima berkat atau beri berkat? Ayo jujur, terima berkat atau beri berkat? Kalau beri berkat suruh menang sih kan sebenarnya. iya, Itu mengalirkan loh. terima dulu baru memberi. Loh iya, kalau terima nggak usah beri. Jadi terima kok. Terima toh. Ayo, mau terima atau yang memberi? Enggak bisa memberi kalau enggak benar. Ini tidak karunianya dikasih. Jadi kalau terima, kamu terima atau enggak ada tuntut untuk memberi. Terima. Terima? Terima. Berubah lagi ini. Ayo, mau jadi orang yang dikasih kamunya terima atau memberi? Memberi. Berarti sudah terima. Sekarang memberi. Ayo, terima atau memberi? Oke. 20 tahun kemudian bertemulah si A dan si B, tapi dengan suasana yang berbeda. Si B naik mobil mewah, si A dia di pinggir jalan. Kenapa? Karena si A itu terima karunia yang menerima, sehingga dia berpikir, aku nggak perlu kerja, aku nggak perlu hidup bersengsara, aku hanya makan habis goreng yang belum didoakan, akhirnya asam urat kolesterol, dia nggak bisa jalan, dia akhirnya sakit. Uangnya bukan memberi tapi untuk membayar rumah sakit, dia jadi orang miskin. Tapi orang yang memberi, orang yang bisa memberi itu pasti diberi lebih. Betul ya? Jadi punya mental kalau minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya orang yang bisa berbagi dengan orang lain. Bapak ibu kalau bapak ibu punya gelas mana gelas pastor? Gak diambil, gelas gitu ya. Kenapa pastor ini nggak dibiarkan aja? Supaya ada yang bisa diisi lagi. Kalau kita hidup kita ini dengan terima, kita tuh cuma punya segini. Kalau kita nggak kosongkan, kita nggak akan berdampak dan kita nggak akan diisi lagi sama Tuhan. Jadi prinsip waktu pun seperti itu. Bapak ibu punya waktu, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya ditunjuk panitia, aduh boleh minta maaf, saya nggak ada waktu. Pak, layanannya aku Bu Ani, saya sibuk. Nanti ya kalau saya ada waktu. Waktu itu tidak berharga sama seperti uang. Padahal sibuknya jalan-jalan, refreshing gitu ya. Aku nggak pernah ke gereja, Pak, nggak pernah ke gereja. Iya, sibuk itu diajak saudaranya jalan-jalan. Oh ini iya, puji Tuhan itu berkat Tuhan, diajak jalan-jalan. Tapi pulang jalan-jalan langsung, capek ke HP. Coba kalau ke gereja, nggak capek kan? Nggak capek, kita tadi berpanas-panas mati lampu, kita nyanyi capek. Bikin asam urat? Enggak. Bikin kolesterol? Ngabisin duit? Enggak. Coba jalan-jalan, itu habis itu. Coba pacaran, ngedate, habis itu uangnya.
Matius 25 ayatnya. Saya bacakan aja. Matius 25 ini tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini pada saat manusia semua dihakimi. Kita semua nanti di hadapan Tuhan menghakimi. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan atau segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Artinya kalau kita memperhatikan orang lain, apalagi orang lain yang memang betul-betul membutuhkan, itu sama saja kita melakukannya untuk Tuhan, dan itu diperhitungkan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita semua masuk surga, toh? Amin. Ya, ada yang mau keluar dari surga? Gak ada, Pak? Nah, itu prinsip berbagi supaya Tuhan perhitungkan. Ayat berikutnya di ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ini adalah orang-orang yang tidak mau berbagi, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Diusir sama Tuhan karena tidak pernah berbagi. Ini firman Tuhan berkata. Jadi prinsip berbagi itu prinsip Tuhan. Bahkan kalau kita baca di 1 Korintus 6 ayat yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang kikir. Ayo katakan kamu, ojo pelit kali orang lain. Jangan bawa aku. Langsung ke aku. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan hari ini Bu Sofi dan Kak Niko berbagi bagi kita. Luar biasa ya. Kita doa Tuhan terus memberkati. Nah, orang yang mau berbagi dia diberi lebih. Itu Tuhan katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi jangan pelit ya, apalagi di pekerjaan kita. Berikutnya operasinya yang terakhir dan teman-teman kami itu berbicara tentang multiplikasi. Ya, kalau ada filsuf namanya William James, pergunakan waktu yang paling baik itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan surga. Ya, setiap orang kan pengen ke surga tuh, jadi pergunakan waktu di dunia itu untuk hal-hal yang di surga. Jadi pelipat gandaan multiplikasi, firman Tuhan sudah mencatat semua itu berhubungan dengan hal-hal kekal. Kalau kita baca di Matius 13 ayat 23, di situ tentang perumpamaan sang penabur. Ya, artinya yang ditabur itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur di tanah yang baik. Kalau kita punya tanah yang baik, di situ Tuhan tumbuhkan berkali-kali lipat, bisa 60 kali lipat, 100 kali lipat, 30 kali lipat, kita menghasilkan buah. Begitu juga kalau kita baca di Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 30. Kalau kita meninggalkan ayat ibu kita untuk ikut Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan menerima kembali hal-hal tersebut berlipat kali ganda. Artinya apa? Banyak orang yang enggan untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, karena masih kecil, bapaknya belum pulang kerja, gimana ya rumah anak, atau belum masak dan sebagainya. Hal-hal yang di rumah ini tidak mau dikorbankan, karena kita korban untuk Tuhan. Di situ Tuhan tidak berkaya. Tapi banyak orang yang bisa melayani. Oke, mama sekarang mau melayani Tuhan. Kamu bisa siapkan nanti kamu begini. Anak tetap terus pelayanan Tuhan tetap diurus. Di situ Tuhan bertanggung jawab. Amin. Apa yang kita lakukan buat Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya, Bapak Ibu Saudara, Musa minta agar hatinya beroleh bijaksana. Kenapa harus hati? Kenapa nggak beroleh bijaksana aja? Bapak Ibu, kalau kita ngomong hati itu ternyata pusat dari tubuh dan jiwa. Kalau Bapak Ibu merasa sangat kecewa, itu disebut sakit apa? Bukan sakit kepala, sakit hati. Dan katanya cipaka, sakitnya itu di dalam hati-hati dengan hati. Makanya kalau orang ngomong berwaspada atau jaga-jaga, ngomongnya bukan kepala-kepala, pundak-pundak, enggak, tapi hati.
Kenapa yang Musa minta hatinya? Itu tadi, karena hati di sini tata Allah. Amin. Karena itu Bapak Ibu, perenungan Musa boleh menjadi perenungan kita. Mintalah supaya kita beroleh hati yang bijaksana, menghitung hari, bukan hanya sekedar menghitung berkat Tuhan. Jika kita bisa mengelola waktu kita, justru disitulah berkat Tuhan kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Bapak Teguh menutup dalam doa.